Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jawa, kembali lagi dalam obrolan santai dengan tema kali ini yakni kuliah atau organisasi. Bersama saya tentunya Teguh Hanafi selaku moderator, dan saya kali ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Mbak luar biasa, Pak. Beliau Mbak Nuril Amiratul Zahra. Beliau ini adalah komisioner HMPS Mazawa periode 2019-2020. Bagaimana Mbak Nuril kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sekarang itu kesibukannya apa Mbak? Kalau sekarang saat ini aku masih nyusun skripsi, Mas. Masih nyusun skripsi ya? Kemarin lusa baru domisioner organisasi lain. Oke. Jadi ini udah agak lega. Tinggal nyusun skripsi aja. Oke. Sebelumnya dari kita Mbak, dari HMPS untuk podcast kali ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama terkait dengan kuliah atau organisasi. Seberapa penting sih Mbak organisasi itu dalam dunia perkuliahan? Dan setelah kita ikut organisasi itu, benefit atau keuntungan yang kita dapatkan itu sebagai mahasiswa apa aja? Kalau ngomongin soal penting atau enggak penting, organisasi itu penting. Tapi meskipun saya bilang organisasi itu penting, bukan berarti kuliah itu enggak penting, Mas. Jadi kalau menurut saya ya, jadikan organisasi itu sebagai kaki kirimu dan jadikan kuliah itu sebagai kananmu. Dan ketika kamu menjalani sebagai mahasiswa, berjalanlah dengan keduanya dengan seimbang. Kalau kamu milih salah satu, aku organisasi aja, pasti kaki kananmu akan pincang. Dan sebaliknya, kalau kamu cuma kuliah aja, kamu juga akan pincang tanpa adanya pengalaman organisasi. Jadi harus berjalan beriringan gitu ya Mbak? Jadi kuliah sama organisasi itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan, tapi harus disandingkan secara beriringan. Berarti itu bukan suatu pilihan yang harus dipilih salah satu gitu enggak ya? Kalau bisa dua, kenapa harus pilih salah satu? Siap. Oke Mbak, jadi gitu ya kita menanggapi terkait kuliah atau organisasi. Jadi dua itu bukan suatu pilihan yang harus dipilih salah satu, melainkan kita juga harus bisa untuk menjalankan keduanya. Dan kita itu sebagai organisator juga harus menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa lain mungkin yang belum berorganisasi, agar nantinya dia bisa ikut organisasi dan menjadi lebih baik. Betul banget. Mungkin cukup itu Mbak yang bisa kita obrolkan dari Mbak Nuril. Mungkin ada harapan yang akan disampaikan kepada teman-teman HMPS Mazawa untuk kedepannya agar bisa lebih baik. Jadi gini, mengulang kata yang tadi, jangan pernah memilih antara kuliah atau organisasi, tapi jadikan itu sebagai kedua kaki, yang mana kaki kiri adalah kaki organisasi, yang kaki kanan adalah kuliah, yang mana kita harus berjalan keduanya secara seimbang. Jangan pernah condong ke salah satu ya, karena kita sebagai organisatoris di saat ini, apalagi di era 4.0, kita harus bisa mematahkan stigma bahwa anak organisatoris gak bisa berprestasi, anak organisatoris pasti kuliahnya molor. Kita harus bisa mematahkan stigma-stigma buruk seperti itu. Dan manfaat-manfaat yang kita dapatkan di organisasi itu nggak cuma kita rasakan di masa mahasiswa aja, tapi manfaat yang kita dapatkan akan kita gimana ya? Cut. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Nuril. Orang atau teman-teman kita itu kan orangnya beda-beda ya Mbak. Terus bagaimana cara kita menyikapi jika ada teman yang berkata jangan ikut organisasi, nanti efek kamu turun? Itu kejadian pas saya semester 1 kemarin. Semester 1. Memang gimana ya, stigma tentang anak organisatoris pasti jarang kuliah, anak organisatoris pasti nggak berprestasi, anak organisatoris pasti IPK-nya rendah. Stigma-stigma itu
tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan untuk menghapus itu pun kita susah karena memang beberapa anak organisatoris selain saya, oknum gitu ya Mbak? beberapa oknum katakanlah seperti itu memang saat ini masih molor kuliahnya. Nah, kita sebagai anak yang masih muda, yang mungkin benar mereka senior kita, cuman kita kalau bisa jangan seperti itu. Contoh-contoh yang buruk jangan ditiru. Kalau saran saya untuk menghadapi teman ya seperti itu, cukup dihormati, nggak usah didebat, karena mereka pasti punya pikiran sendiri. Nah, untuk kita cukup dihormati dan kita buktikan bahwa kita itu meskipun seorang organisatoris, tapi kita juga di kuliahnya pun aktif, kita IPK-nya bagus, bahkan berprestasi. Jadi cukup hormati dan buktikan. Seperti itu. Kalau memang ada yang membenci kita karena kita tidak ngikut omongannya mereka, cukuplah kita biarkan. Karena buah yang busuk. Ini kita analogikan buah yang busuk. Buah yang busuk di pohon, tanpa kita petik, dia akan jatuh sendiri. Nggak usah dipetik, dia akan jatuh sendiri. Sama halnya dengan omongan-omongan buruk yang mengomen kita, jangan jadi anak organisasi. Cukup biarkan. Ketika kita membuktikan dengan prestasi, mereka akan jatuh sendiri. Mereka akan diam dan menelan omongannya sendiri. Seperti itu sih. Jadi mungkin asumsi IPK turun ketika kita berorganisasi itu mungkin sudah melekat ya Mbak. Tapi kita menjawab itu bukan dengan omongan, tapi kita harus buktikan bahwa ketika kita berorganisasi itu nggak berdampak sama IPK kita. IPK kita tetap stabil, bahkan kita bisa naik gitu ya Mbak. Itu tergantung kitanya juga. Kita maunya kemana? Kalau kamu mau ikut-ikutan molor, nggak berprestasi, jarang kuliah, yo silakan kamu meneruskan stigma itu sampai anak turunmu nanti. Tapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri untuk merubah stigma itu, maka kita perlahan akan bisa mengubah stigma itu, bahkan menghapuskan stigma bahwa anak organisatoris tidak akan bisa berprestasi, anak organisatoris tidak akan IPK-nya tinggi. Jadi kita bisa menghapus stigma-stigma buruk tentang organisasi dan kuliah seperti itu. Jadi mungkin semua itu juga pilihan masing-masing ya Mbak. Kembali ke diri kita. Kembali ke diri kita. Jadi kita sebagai organisator juga harus menyikapi diri dengan perkataan-perkataan teman itu. Ya kita harus buktikan bahwa kita itu bisa menjaga IPK kita, bahkan kita juga bisa untuk berprestasi, gitu ya Mbak? Betul banget. Oke. Jadi gini Mas Hanafi, manfaat-manfaat yang kita rasakan ketika kita masuk di organisasi itu nggak cuma kita rasakan di dunia mahasiswa aja, tapi akan kita rasakan juga ketika kita masuk di dunia kerja. Memang kita di kuliah di UIN 1 ini akan mendapatkan nilai cum laude dengan cukup mudah. Karena memang sejak maba kita sudah 3, sekian. Dan itu bisa dikatakan cum laude. Tapi ketika kita lulus, setelah lulus nanti kita akan dihadapkan dengan cum laude yang lain berasal dari organisasi-organisasi lain. Bahkan kampusnya pun juga cukup bergengsi. Ketika kita nggak ada bekal organisasi sedikit pun, maka kita akan kalah dengan cum laude yang lain tadi. Tapi ketika kita memiliki bekal organisasi, maka value kita, nilai jual kita akan lebih tinggi dari mereka yang nggak berorganisasi sebelumnya. Seperti itu. Dan musuh terbesar antara kuliah dan organisasi ini adalah waktu. Jadi kita harus pinter-pinteran manajemen waktu. Kalau siang untuk apa, sore untuk apa, dan malam untuk apa. Kalau memang kita ketika di organisasi itu jenuh, kita merasa jenuh, maka kita harus
pinter-pinteran menghibur hati kita sesaat-sesaat. Itu sesuai dengan kata yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seperti itu. Kalau di organisasi kita merasa jenuh, kita harus menghibur hati kita sesaat-sesaat. Tapi kalau kita terlalu banyak hiburan, maka ayo sesekali kita serius. Seperti itu Mas Hanafi. Oke, mungkin cukup itu ya perbincangan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Nuril atas waktunya. Oke, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas Hanafi. Oke, sama-sama Mbak.